Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selain sholat 5 waktu yang wajib dilakukan umat muslim, ada sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan mudah. Dilaksanakan pada waktu duha, yang mana ketika matahari mulai naik, kurang lebih 7 hasta sejak terbit sampai waktu zuhur tiba. Cukup 2 rakaat minimal yang harus dijalankan. Sholat sunnah apakah itu? Yaitu sholat duha. Banyak yang belum memahami keutamaan sholat yang satu ini. Ternyata, sholat duha bisa senilai dengan sedekah dengan seluruh persendian. Sholat tersebut juga akan memudahkan urusan kita hingga akhir siang. Ditambah lagi, sholat tersebut bisa menyamai pahala haji dan umrah yang sempurna. Juga sholat duha termasuk sholat orang-orang yang kembali taat. Sholat duha merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, sebab terdapat keutamaan dan manfaat sholat duha yang begitu besar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari dari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat, dan yang ketiga adalah agar aku sholat witir sebelum tidur. Rasulullah pernah berkata melalui hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, jika sholat duha ditunaikan di tiap harinya akan mendapat banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Dan berikut adalah beberapa keutamaan. Yang pertama adalah dibuatkannya istana di surga. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah bersabda mengenai keutamaan salat duha 12 rakaat, bagi yang mengerjakan akan diberikan Allah istana di surga. Barang siapa salat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Yang kedua adalah diampuni dosanya. Allah akan mengampuni umatnya yang mengerjakan sholat duha di pagi harinya. Hal itu sesuai dalam hadis Rasulullah dalam riwayat Tirmizi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, mencegah penyakit. Tak hanya manfaat rohani, sholat duha juga memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Salat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Yang keempat, manfaat salat duha untuk rezeki. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang, niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Yang kelima adalah waktu terbaik untuk berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu berpergian melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Setelah selesai beliau bersabda, sesungguhnya saya sholat penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah 3 hal, lalu dikabulkannya 2 dan ditolak yang satunya. Saya mohon supaya umatku jangan diuji dengan muslim pencekik dan ini dikabulkan. Saya memohon pula agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya dan ini pun dikabulkan. Lalu saya mohon agar umatku jangan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan dan ini ditolaknya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Yang keenam adalah mendapat pahala setara umrah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh adalah sedekah untuk seluruh tubuh. Dalam hadis riwayat Ahmad,
Muslim, dan Abu Daud dari Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan, sholat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah, tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah, tiap kali bacaan takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang makruh adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua cukuplah dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Yang ke-8 adalah mendapat keuntungan yang besar. Dari Abdullah, ia berkata kepada Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan perang. Nabi Muhammad berkata, perolehlah keuntungan dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali. Lalu Rasulullah berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, paling banyak ghanimahnya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang ke-9, sholatnya orang yang kembali taat. Keutamaan dan manfaat sholat duha yang terakhir adalah menjadi sholatnya orang-orang yang kembali taat. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab. Yang ke-10, memudahkan segala urusan. Sholat duha memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu untuk dapat mempermudah segala urusan. Seseorang yang rajin sholat duha akan merasakan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Kepercayaan tentang manfaat ini akan kita rasakan apabila mengerjakan sholat duha dengan rajin dan ikhlas. Oleh sebab itu, mulailah membiasakan sholat sunnah agar segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui keutamaan salat duha, penting untuk mengenali tentang waktu utama melaksanakan salat duha. Waktu untuk mengerjakan salat duha terbiak menjadi 2, yakni awal waktu salat duha. Waktu mengerjakan salat duha yang pertama yakni di awal waktu. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang doa setelah salat duha, penting untuk mengenali tentang waktu melaksanakan salat duha. Untuk awal waktu salat duha ini dimulai 20 menit setelah matahari terbit. Ini sesuai dengan keterangan hadis yang diriwayatkan. Nabi SAW bersabda, kerjakanlah salat subuh, kemudian tinggalkanlah salat hingga matahari terbit, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Akhir waktu salat duha. Akhir waktu salat duha ini adalah 15 menit sebelum masuk waktu salat duhur. Namun, waktu terbaik atau utama mengerjakan salat duha adalah di waktu yang akhir atau seperempat siang, yaitu dalam keadaan yang semakin panas. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan salat duha di awal pagi. Ia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa salat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat orang-orang awabin adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk merutinkan salat yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.